Dokter Mangku di sini. Nah, dokter, tadi kan ceritanya dokter itu sudah ada rumah sakit pengobatan abadi dari tahun 95. Iya. Ya. Tapi tadi dokter juga udah sebutkan awalnya karena ingin berbuat baik sama manusia. Sama manusia. Alasan keduanya apa sih, Dok? Alasan keduanya tadi itu. Jadi misalnya tadi seperti saya katakan bahwasanya pengobatan gratis seketika itu kurang bermanfaat. Nah, jadi dengan adanya apa yang dikatakan berkeinginan baik, keinginan sesama, kemudian juga ini adanya diperlukan pengobatan abadi, sehingga kami dirikanlah ini namanya Balai Pengobatan. Ya. Jadi maksud dokter itu gini, kadang-kadang ada acara yang dilakukan untuk pengobatan gratis untuk masyarakat gitu. Tapi itu cuma sekali gitu. Tapi Berkelanjutan ya? Bukan kami, orang lain. Iya, Orang lain, ya. Dokter mau. Oh sesaat ya Mas ya? Kalau dokter dengan ini apa namanya? Continue, Iya, iya. berkelanjutan. Iya. Apa namanya? Berkelanjutan kita buat. Murah. Rumah sakitnya Gratis, rumah pengobatan. sakitnya Balai gratis. Pengobatan Bakti Sosial Kesehatan Abadi. Yayasannya Kesehatan abadi. itu selamanya gitu. Jadi terus gratisnya tuh terus-terusan. Biasanya banyak yang mau gratis kalau lagi mau pemilu Mas kampanye, biasanya banyak yang pengobatan gratis Mas. Tapi ini Udah enggak. gitu lupa. Ya itu artinya waktu saat pemilu banyak orang sakit. Oh iya. Betul kan? Kalau ini kan berkelanjutan. Berkelanjutan. Tulus. terus, Benar. Tapi tentunya Anda kan ingin menanyakan obatnya dari mana? Kan begitu kan, kok bisa gratis? Kok gratis, Iya. betul. Obat ini adalah, kalau di Perancis, saya pernah tinggal di Perancis. Di sana bahwasanya semua obat-obatan, pabrik obat, before expired date, itu 6 bulan sebelumnya harus diserahkan ke sosial. Harus diserahkan. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita belum ada aturan itu. Tapi pengusaha teman yang teman kami tadi, Pak Gunawan itu, dia seorang pengusaha obat. Jadi dialah mengumpulkan obat-obat ini dari beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi ada donatur lah ya dokter Ada ya? donatur. Nah saya tanya gini dok, biasanya penyakit yang misalnya ke tempat dokter gitu, yang paling berat kira-kira apa itu dok? Ya, penyakit jantung ada. Pernah ada penyakit Ada. jantung? Penyakit banyak lah, penyakit darah tinggi, banyak sekali kok. Yang paling sering apa dok? Batuk, flu Nah, gitu. Yang paling sering sekali gula, sakit gula, sakit darah tinggi, kemudian Nah kalau maaf nih kalau gula, ya, kalau gula kan artinya harus menggunakan obat. iya, Nah obat gula itu kan tidak selesai seumur hidup. iya. Berarti gimana? Obatnya seumur hidup diberikan? Itu ada diberikan. Donatur kita ada. Seumur hidup mereka diberikan. Iya. Jadi tinggal balik lagi minta obatnya Minta obat lagi. Ah. Ada nggak kasus-kasus yang misalnya oknum gitu Mas Ded pas mau berobat ini mentang-mentang murah bahkan gratis memanfaatkan dokter dikasih obat malah dia jual lagi atau gimana? Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi? terjadi, iya. Jadi seperti saya kembali lagi, obat gratis. Kemudian kami para dokter juga gratis semua. Alat-alat juga kami para dokter bawa semua. Tempat sudah disiapkan oleh dari pastor, sudah ada yayasan. Jadi semua kita tinggal apa? Dokternya pada tahun 1995 semua gratis. Tidak ada yang bayar, tidak ada. Lah itulah dia seperti Anda buat tadi. Iya. Itu terjadi pada tahun kira-kira 1998 ya, 1999. Ini oleh pengusaha obat Pak Gunawan itu. Jadi ada pasien ini banyak, bukan satu dua. Pasien ini enggak pun sakit datang dia. Enggak pun sakit Karena datang. untuk mengincar obatnya berarti. Lantas dia rupanya ngumpulin obat. Ketahuan oleh Pak Gunawan ini. Rupanya semua obat-obat kami ini dijual ke pramuka saya. Waduh, dia nampung terus buang sana ya. Sehingga mulai saat itu kita tetapkanlah 2.500 saja mula-mula loh. 5.000. 5.000 untuk semua, mulai dari pemeriksaan, kemudian pendaftaran, dapat obat, semua itu hanya Rp5.000. Sampai sekarang 10.000 sekarang. Tapi kalau nggak ada uang gimana dok? Gratis? Kalau nggak ada uang dia kasih tahu sama kita. Saya nggak ada uang dok, kita gratis. Ya dan dokter bisa periksa juga kan ya maksudnya benar Oh sakit pasti apa kita enggaknya. periksa. Oh kita nggak pernah menolak, nggak pernah. Ya, ya. Nggak maksudnya kan diperiksa dulu juga, jadi nggak mungkin orang bohong datang ke sana untuk iya. obat. Kan dia mendaftarkan masih pakai kartu penduduk. Ah ya. Ada datanya Ada ya. berapa pasien sehari dok kira-kira? Kalau di sana dulu 200 per setiap kali praktek. 200 dokternya waktu itu udah 5.
Sekarang Sekarang di sana sekarang kurang banyak, tapi kalau di sini yang di sini kami rata-rata sekarang kira-kira ada 70 pasien. ada di mana aja sih ini tempatnya, Dok? Ada di Jalan Sambas 2 nomor 1. Sampai Di Sambas? Sambas 2 nomor 1 Selatan, itu hari Minggu dan hari Kamis. Hari Minggu pagi. Kamis itu sore. Sambas. Sambas. Kemudian hari Jumat sekarang sudah tutup. Jumat itu khusus untuk TBC. Oh, Ini tadinya di sini. yang di Sambas. Iya Sambas. Nah, Satu kemudian di Kebayoran Lama itu sekarang setiap hari Rabu itu jam 2. Mulainya praktek ya. Tapi pendaftaran mulai jam 12. Jam hari Rabu sama hari Sabtu. Nah, kemudian gigi juga ada. Dokter gigi juga ada. Ada. Ada berapa dokter memang, Dok? Gigi itu ada tiga alat kita. Alat gigi semua berasal dari teman-teman sejawat dokter gigi. Jadi kami tidak pernah beli. Tapi ada berapa dokter jumlah? Dokter gigi ada, Enggak, dokter biasa semua dokter. dokter kami sini ada 13 sekarang. Ada 13 dokter. Tapi yang praktek prakteknya satu hari cuma 5. Yang praktek sehari 5. Mereka digaji, dibayar? Oh, nothing, udah dibayar sekarang. Tadinya gratis ya, tadinya. Sekarang kita kasih uang transport 100.000. 100.000 sehari. Sekali datang. Sekali datang. Ya, sekali datang berarti 100.000 sekali datang. Tanya aja sama siapa tadi. Pengabdiannya mungkin ya. Iya. Demikian juga suster, Susternya juga begitu. demikian juga apoteker, Nah, dokter, maaf, dokter punya istri, punya anak. punya anak. Nah, Ya, sudah. istri anak nggak komplain. Ini dokter kenapa Oh enggak, sama sekali enggak. malah senang karena bisa membantu orang lain? Bisa membantu orang lain. Oh, oke. Jadi saya terus terang saya hanya dapat pensiun saya 3.500.000. Pensiunnya 3.500.000 per bulan. Jadi saya dibantu oleh anak saya. Dibantu, oke. Dan saya dengar katanya dokter setiap kali ke klinik tiap hari naik angkutan umum. Kemana-mana saya naik angkutan umum. Kenapa, Dok? Karena nggak ada duit. Nggak ada uang untuk beli Iya. mobil. Mobil sih ada dulu, sekarang kan nggak ada lagi. Sekarang udah tidak Dan ada. lagi aku nggak bisa bawa mobil lagi sekarang, sama mobil gini kalau berhenti itu marah. Marah saya ada. Jadi Nah, dokter sendiri kan sudah lumayan usianya gitu. Untuk naik angkutan umum nggak sulit. saya kira tidak malah pakai tongkat di atas, kemudian kita istimewa dibuat juga. Pelan-pelan. Suruhnya di depan malah. Luar biasa ya. Jadi Itulah maka saya ingatkan bahwasanya setiap orang itu, kadang-kadang mereka, yang lucu kadang-kadang mereka ada bekas pasien saya. Jadi gak usah bayar dong, gak usah. angkutan Iya, supir angkutan umum, supir mikrolet itu dia adalah bekas pasien saya. Dok, jangan, saya kasih pun dia nggak mau. Ini jarang Mas. jadi dokter berbalik ya. Hari-hari kayak gini dokter dengan pengabdian totalitas gitu. Iya. Jadi itulah maksud Membaktikan saya, lagi. altruism. Everyone have what we call altruism. The needs to do good for other That's good people. for us. for the whole. Yes. Oke. Wow, luar biasa. Oke, ini pertanyaan saya terakhir, Dok. Menurut dokter sendiri kualitas kesehatan kita di Indonesia sekarang ini seperti apa? Maaf saja ya, sekarang teman-teman sejawat saya ya istilahnya just do it. Jadi banyak sekali mereka itulah yang kami ajarkan ya saya, teman-teman saya yang tua-tua ya di poliklinik kami itu. Karena kami memberikan pengobatan itu istilahnya pengobatan peri kemanusiaan. Jadi seseorang, nanti tanya aja si siapa dia jalan ke sana. Jadi seorang yang pasien baru ya, dia datang ke tempat kita, itu kita mulai tanyakan mana sakitnya, kemudian kapan sakit, kapan panas. Satu orang tuh paling tidak sampai 10 menit, paling tidak. Nah, dengan pengobatan psikis dan fisik ini, itu sudah 60% dia sudah merasa sembuh. Yes, I believe that. Tahu, pasien saya sudah sampai Surabaya, datang dia kemari. Saya mau cari dokter mampu. Nah, di situ, teman-teman saya semua yang muda-muda sekarang di tempat saya, itulah yang kami berikan pada mereka. Mari kita berikan pada sesama. Nah, jadi teman-teman di tempat kami yang tanya aja siapa, tanyakan pada mereka. Bagaimana? Tanyakan langsung pada pasien lah.
Jangan nanti sekira saya bohong. Gitu. Ya, saya ngerti karena saya pernah membaca salah satu buku dari dokter yang mengatakan bahwa the real job for doctor is not only to fix the illness, Yes. tapi fix the humans also. Jadi kadang-kadang ketika ngobrol sama dokter aja itu sudah membantu pasiennya. Psikisnya ya. Ya, daripada yang datang cuma sakit apa dikasih obat, itu malah kurang karena secara psikologi, secara placebo membantu pasiennya. Butuh didengar juga keluhannya. Butuh didengar juga keluhannya oleh dokter. Sebab sekarang banyak teman-teman saya sudah. Ya, ya, Ya. Kami nggak begitu. luar biasa. Kami yang tua-tua ini semua, yang tua-tua loh ya. Nah, Yang dok- muda-muda juga sudah mulai kami Sudah mulai usahakan. begitu ya. Jadi humans-nya ya, Yes. bukan penyakitnya saja, no, tapi no, manusianya juga. Psikis and fisik terapi. Fisik terapi. Kalau ya harus begitu memang semua dokter. Seharusnya. Seharusnya. Mudah, insya Allah. Ya, insya Allah begitu. Oke, terakhir dokter. Ini dokter usia sudah 84 tahun, tapi dokter masih jadi dokter, terus masih ingat semuanya, tidak pikun, tidak apa. Rahasianya apa dokter bisa sehat seperti ini? Apalagi pola pikirnya menurut saya menarik. Ada 3 hal yang saya harus perhatikan. Satu yaitu ya fisik kita sendiri kita harus jaga. Kedua makanan, ketiga olahraga. 3 olahraga. Makanannya apa tuh dok? Nah, makanan ini harus kita utamakan sekali, harus mesti seimbang dan sesuai. Ini gambar dokter lagi berenang, masih olahraga. Nah, ini saya olahraga. Jadi sampai sekarang saya masih berolahraga. Seminggu 3 kali. Tadinya saya setiap hari. Sekarang seminggu 3 kali. Seminggu dokter. 3 kali. Makanan juga dijaga. Nah, makanan kalau pagi-pagi sarapan saya itu biasanya roti, yogurt, kemudian pisang, kemudian jeruk, kemudian kolang-kaling. Jadi banyak buah-buahan. Iya. Jadi banyak buah. Jadi lengkap. Jadi mulai dari karbohidratnya ada, Proteinnya lemaknya ada, proteinnya ada, pokoknya. Lengkap semua asupannya. Demikian juga makanan yang berkolesterol tinggi itu saya ya kurangi lah. Apa itu? Misalnya makanan enak. Makanan enak. Oh, oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Ini menarik sekali. Nah, kisah-kisah seperti dokter ini mungkin ada yang tidak terungkap di berita, ya kan? Ya. Benar, Kadang-kadang nggak kita juga terlihat nggak media. pernah tahu kalau misalnya ada seorang dokter mangku, itu kita nggak pernah tahu kalau tidak terungkap di berita, karena kita tahu bahwa pemberitaan sekarang itu biasanya tidak memberitakan hal-hal yang positif. Ya. Ya, karena memang percaya apa tidak ya saya bicara nih ya. Contohnya kita anggap aja contohnya salah satu media sosial besar ya. Cara mereka mempopulerkan media sosial mereka, algoritmanya adalah dengan menaikkan berita negatif. Iya. Dan Ya. itu hits. Iya, Dan pasti banyak ditonton. pasti banyak yang nonton. Negatif. Iya. Iya. Jadi itu dilakukan oleh pemilik media sosialnya. Iya. Karena tahu bahwa kebiasaan masyarakat adalah kalau ada berita negatif lebih dibaca dibandingkan berita positif. Tapi kita yakin bahwa orang-orang seperti Dokter Mangku memiliki tempatnya sendiri untuk ditonton oleh masyarakat. Betul. Ya, dan saat ini Hitam Putih salah satunya misalnya seperti itu. Nah, kita ingin sekali kalian yang ada di rumah atau siapapun Anda yang memiliki kisah-kisah inspiratif atau kenal dengan orang-orang yang memiliki hal-hal yang sangat amat memotivasi seperti contohnya Dokter Mangku, menghubungi kami. Iya. Menghubungi kami, mengirimkan data mereka, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, bagaimana sumbangsi mereka ke masyarakat dan sebagainya untuk motivasi kita dan motivasi yang akan kita berikan juga ke penonton untuk memberikan mereka panggung di media sehingga kita memiliki berita-berita positif juga yang tidak kalah besarnya dengan berita negatif yang beredar di Indonesia. Hubungi kami, kirimkan email Anda ke email hitamputih@trans7.co.id. Sekali lagi hitamputih@trans7.co.id. Kita tunggu dari Anda karena Anda berperan pada acara Hitam Putih Anda. Oke. Kita tutup acaranya. Tadi dokter mengatakan altruism bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki keinginan dalam lubuk hatinya untuk berbuat baik sebenarnya. Saya juga punya sebuah quotes yang mengatakan bahwa doing nothing for others is the undoing for ourselves. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan bagi orang lain, itu artinya kita meng-cancel semua kebaikan yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Karena sebenarnya kebahagiaan itu terjadi ketika kita bisa membantu orang lain, seperti yang dokter lakukan pastinya.
Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir Tapi di Hitam Putih. saya kira ini Ini ada buku-buku dari dokter juga, dikasih lihat ke kamera. Kalau kalian masih penasaran dengan kehidupan dokter, jadi ini adalah bisa buku dilihat yang di buku saya, yang- terbitan Gramedia. terbitan dari Gramedia, bisa dapatkan Jadi di toko bisa di buku. sini dilihat bagaimana perjalanan hidup saya. Untuk membantu orang lain Membantu pasti. orang lain. Oke, saya dari Komisi Penindasan Dini Konceper, inilah Hitam Putih.